Manusia adalah makhluk sosial, diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, manusia tidak akan mampu hidup sendiri. Manusia memerlukan adanya interaksi hingga mampu beradaptasi. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka gotong royong dan toleransi adalah sifat alaminya. Ya, gotong royong juga dianggap fondasi dasar agama Islam. Lewat gotong royong ini, Rasulullah SAW bersama para sahabat mampu menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Rasulullah mempersatukan perbedaan kultur antara kaum Ansor yang memiliki kultur penduduk pedagang dengan kultur kaum Muhajirin yang pandai dalam pertanian. Di kota Madinah inilah mereka bersatu dan bahu-membahu membangun agama dan negara. Mereka tidak lagi mempersoalkan perbedaan yang ada. Berkaca dari ajaran Rasulullah SAW inilah seharusnya semangat gotong royong kaum Muhajirin dan Ansor bisa menjadi pegangan kita, terutama dalam menghadapi wabah global COVID-19 ini. Bahwa dengan bergotong royong, kita seharusnya mampu memotong mata rantai penyebaran wabah mematikan ini. Tentunya dengan berlaku disiplin dan mematuhi aturan PSBB. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah masih bersama saya Erik Yusuf dan Bang Mutre di Satukan Saf Indonesia edisi spesial Celoteh Kang Erik Yusuf. Nah, kita tadi sudah lihat nih di tayangan VT tadi ya, tentang bagaimana sih di zaman Rasulullah tolong menolong itu. Nah, memang apalagi di saat pandemi seperti ini, kita penting sekali kita ini ta'awun, saling tolong menolong. Betul. Ta'awun, bahkan kalau sekarang sudah bukan ta'awun tapi meningkat lagi menjadi takaful. Waduh. Itu dimana kita tuh saling memikul beban. Kalau tolong menolong ya, ta'awun pemirsa, kita nolongin orang sesuatu yang kita masih punya. Jadi misalnya gini, kita punya 5 apel misalnya, saya kasih ke Bang Mutle 2, kita masih punya 3 tuh. Saya kasih ke Prof, saya masih punya nih. Tapi kalau takaful saya udah nggak punya juga, tapi saya nolongin Bang Mutle. Bisa. Boleh ya? jadi saya tolong dengan cara saya meminjam, itu udah takaful. Dengan tabaruk beda tuh kan. Itu lain lagi. Mengumpulkan dari banyak orang, membantu yang membantu. lemah. Nah kalau itu kan bagaimana kita menyatukan potensi tadi. Tapi kalau tadi takaful itu orang yang di atasnya masih ada, kata Rasulullah SAW, itu namanya itsar. Itsar itu adalah belum sempurna keimanan seseorang jika dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, saat inilah kita perlu itsar. Perlu kita lihat di mana-mana banyak orang yang terpapar jadi korban itu yang namanya virus, ya, corona itu. Gimana caranya kita yang masih sehat, yang masih alhamdulillah kita harus bersyukur dikasih kesempatan. Ini jadi ladang amal kita. Nah, kita mesti sama-sama menyatukan potensi. Nah, di sini Prof Widodo ini apa sih yang dilakukan oleh Kominfo dalam jadi dirihen, mengorkestrasi agar supaya mereka semua ini potensi bisa saling membantu di bawah ini arahan Kominfo nih. Apa yang sudah dilakukan nih? Iya, saya kira memang saya setuju kalau tadi saya istilahkan orkestra ya. Jadi bagaimana kita ini sekarang betul-betul menghadapi musuh bersama. Dan musuhnya sekali lagi bisa menakutkan kalau kita nggak hati-hati. Dan ini harus disikapi bersama. Kalau di Indonesia ini kan ada filosofi yang sekarang ini digaungkan betul, yaitu gotong royong. Gotong royong, betul. Itu dari 2 kata. Gotong itu apa namanya? Memikul. Bekerja, mengangkat, gitu ya. Royong itu bersama-sama. Nah, jadi ini sebetulnya kalau kita mau kembali pada ideologi bangsa kita Pancasila, itu kita di situ kan ada 5 sila ya. Dan 5 sila itu oleh Bung Karno waktu itu sempat kalau misalkan dimampatkan jadi satu apa? Gotong royong. Gotong royong. Jadi gotong royong itu berbasis pada ketuhanan, religiositas ya. Berbasis pada bagaimana kita membangun kemanusiaan untuk bisa mensukseskan pencapaian pembukaan UUD 45 dan juga persatuan, kekompakan. Ya, ini kan teamworknya harus bagus, termasuk juga kerakyatan, leadershipnya. Pemerintah sekarang ini sudah 405 triliun dari pemerintah saja. Berapa, Prof? 405 triliun untuk gimana ini supaya bangsa ini segera keluar menghadapi ini ya. Termasuk juga keadilan. Arahnya kan ini nanti untuk negara
segera keluar dan kembali tumbuh seperti biasanya. Kesejahteraan. Jadi sebetulnya kalau kita mau lebih spesifik, bahasa kita menghadapi COVID-19 di Indonesia, kita harus meningkatkan rasa kegotong royongan. Gotong royong, kebersamaan itu. Dan itu menjadi pesan besar yang harus kita gaungkan. Kita tidak lagi bicara soal siapa yang benar, nggak ada yang kita benar salah. Ini musuh kita jelas hanya satu. Harus kita hadapi dengan multidisipliner. Disiplin kesehatan kita hadapi, disiplin ekonomi kita hadapi, disiplin pengangguran kita hadapi, sosial, disiplin semuanya. Dan ini betul-betul pekerjaan yang membutuhkan kesamaan berpikir. Termasuk kesadaran bersosial media. Nah, termasuk kesadaran bersosial media. Betul. Itu juga kesadaran kita sebagai information society, masyarakat informasi. Sekarang ini betul-betul diuji sejauh mana peradaban bangsa Indonesia dalam konteks kita bangsa sebagai information society. Ini saya kira ujiannya banyak sekali. Karena apa? Negara semaju Amerika saja sekarang ranking 1 untuk jumlah korbannya. Itali, Spanyol. Kurang apa mereka? Kurang apa sebenarnya? Tetapi betul-betul sekarang yang penting ini sudah ada musuh jelas kita hadapi. Dan yang tidak kalah pentingnya kalau kita segera keluar dari ini rasa bangga sebagai berbangsa Indonesia. Rasa bangga ya? Bangga. Gitu ya? Bangga. Bahwa Indonesia segera keluar. Iya, ini yang penting ini. Ini pesan ini pemirsa ya, kita ini memang mesti menunjukkan kepada diri sendiri, kepada orang-orang bahwa kita ini bisa bersama, bisa berjamaah, kompak untuk melawan virus ini. Gitu. Jadi hal-hal seperti tadi, kesadaran bersosial media tuh, kesadaran ketika, kalau saya posting ini jadi kira-kira tetangga takut, kira-kira orang jadi fobia dan lain-lain, mendingan nggak usah lah, gitu ya. Tapi kalau misalnya, ini berita-berita yang kemudian menggairahkan, berita-berita yang memberikan semangat gitu, yang memberikan optimis, kayaknya itu yang harus diposting, kayak gitu ya. Iya. Ya? Dan disitulah sebetulnya kita betul-betul harus punya satu cara. Bolehlah kita belajar bekerja beribadah di rumah, dari rumah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya mengisi waktu bermedsos dengan asupan-asupan yang sehat, yang menyegarkan pikiran kita. Itu yang tidak kalah pentingnya. Karena justru dari situlah kita ini tiba-tiba punya penyakit kayak galau. Ini jadi apa sih kita itu ya? Galau. Karena dua dunia digabung sekarang. Kalau dulu kan ada namanya dunia empiris, dunia sosial. Ini dunia virtual. Sekarang dua dunia ini disatukan di rumah. Nah, jadi kalau ini nggak hati-hati, ini betul-betul menjadi tantangan penyakit psikologis yang mengikuti. Nah, oleh sebab itulah tadi yang saya katakan, memang kita harus setelah itu, ini dunia memang sedang ada musibah, kita mensikapi bersama-sama, nggak usah saling menyalahkan, taatilah apa yang sudah menjadi perintah pemerintahan. Baik. Insya Allah kita harus break dulu ini, semakin seru karenanya jangan kemana-mana, tetap disatukan SAF Indonesia edisi spesial Celoteh Kang Erik Yusuf. Satukan SAF dalam keragaman, merindu menuju yang satu, satukan SAF. Dipersembahkan oleh